Halo. Halo, selamat datang di Podconomics dari Bisnis Economics yang ke-6. Bersama gue Gaby dan teman gue Lucky. Dan hari ini kita kayak biasa nih bakal langsung bahas topik-topik seputar persahabatan gitu. Tapi hari ini beda, Gap. Hari ini spesial. Tahu nggak Kenapa tuh? Gak tahu. Karena ya kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk topik friendship. Ini udah episode ketiga nih untuk friendship. Jadi habis ini udah ganti gitu. I see. Iya. Nah, untuk menutup topik friendship ini kita akan mengundang orang yang sangat spesial nih. Dia punya cerita yang sangat unik katanya sih gitu. Siapa tuh? Ya, mungkin biar kita nggak lama-lama, kita langsung invite aja orangnya kali ya. Boleh. Silakan nih, namanya Vincent Pratama dari angkatan 2019. Katanya dipanggilnya VP, coba. Ayo VP, silakan masuk. Hai VP. Halo Kak Gaby, halo Kak Lucky. Hai. Gimana? Langsung ini aja kali ya, perkenalkan dirinya biar orang-orang tahu. Boleh. Oke. Halo semuanya, jadi nama gue Vincent Pratama, gue biasa dipanggil VP. Gue dari jurusan Business Economics, angkatan 2019. Gue sekarang lagi menjabat sebagai anggota Best Association sebagai divisi relation gitu. Oh, divisi relation. Menjaga hubungan Ki jurusannya. Divisinya? Mempererat hubungan gitu ya. Nggak kayak lu ya, GP. Nggak merusak hubungan orang ya. Wah, no. Aduh, oke. Daripada berisik-bisik, mending kita lanjut aja nih. VP, gimana nih? Langsung aja. Ceritain dong, apa nih permasalahan lu di persahabatan? Langsung aja. Oke. Jadi gue ada cerita nih. Jadi dari awal dulu ya nih dari ceritanya dari SMA tuh dulu tuh gue dikenal sebagai anak yang cukup alim atau baiklah istilahnya, atau maksudnya nggak aneh-aneh. Nah, habis itu gue semenjak masuk kuliah tentunya pergaulan di SMA sama di pergaulan kan beda banget ya. Jadi kayak pas masuk kuliah itu gue menemukan lingkungan pergaulan yang baru nih. Nah, salah satu lingkungan pergaulan gue di kuliahan itu adalah di apa ya namanya SAC, Student Activity Club, semacam UKM lah. Gue ikut SAC volley, gue ikut SAC volley dan di situ gue nemuin banyak orang-orang baru dong. Nah, ada beberapa teman di SAC volley gue karena gue sering di SAC volley gue sering pergi, sering cabut. Ada nih beberapa teman gue yang kerjaan ya seringnya tuh party lah istilahnya, kalau masih muda ya party lah malam-malam begitu. Terus pada suatu hari gue diajak untuk ikutan party. Nah, di situ sebenarnya gue sama orang tua gue tuh sebenarnya kasih aja sebenarnya buat gue untuk ikutan party, maksudnya kayak untuk minum, tapi asal jangan sering-sering. Nah, oke tuh, jadi gue pikir karena SMA gue juga jarang banget lah ya, paling cuma sekali 2 kali gitu doang. Terus pas masuk kuliah dapat teman baru lah istilahnya, ya udahlah kayak gue ikut aja lah. Toh juga gue aktif juga masih di SHC ini gitu loh, di UKM ini. Nah, tapi sering berjalannya waktu dari semester 1 ke semester 2. Nah, frekuensi gue mulai meningkat nih untuk masalah pergi-pergi gitu tuh. Nah, pas gue diajak pergi, gue mulai bingung nih, mulai dilema. Waduh, kok jadi sering maksudnya gitu. Tapi gue serba salah juga nih. Kalau misalnya gue gak ikut sama temen gue, ntar dikiranya apa ya? Gue gak enak juga sama temen gue. Tapi kalau gue ikut, ntar gue lupa sama kata-kata orang tua gue supaya gak terlalu sering. Bahkan gue sempet adalah bohong beberapa kali lah, maksudnya kayak gitu. Soalnya gue juga gak enak juga kalau misalnya ngomong terus-terusan. Gitu sih masalahnya. Dilema jatuhnya. Tapi lu tuh di sana, di kampus lu tuh ngekos atau emang tinggal sama orang tua kan di sini? Nah, kebetulan pas di kampus tuh gue ngekos. Jadi gue pas ngekos itu jadi sedikit lebih bebas lah ya dibandingkan gue pas SMA. Kalau SMA kan masih tinggal di rumah gitu ya. Dia ngekos aja lapor gitu, hebat. Iya. Lu emang lapor Ki? Ya, halo aja. Om Tante. Ketahuan deh anaknya. Well, sebenarnya VP mirip-mirip kita gak sih Ki? Enggak juga sih, mirip elu Ki, mirip elu. Gak usah dimirip-miripin. Kupu mati. Gue nggak kayak gitu ya. Tapi kupu mati apa? Mungkin orang-orang nggak tahu nih. Coba. Apa? Kuliah pulang malam party. Nah, gue nggak kayak gitu. Gue sering ngebong gitu. Aduh.
Ya gitu Tapi deh. ada nemu ininya nggak nih, Gap? Ada nemu yang bisa dikorelasiin nggak nih sama kasusnya VP? Well, sebenarnya mirip-mirip sih sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin biar kita nggak bosen kali ya. Kayak kita, kan kalau yang kemarin-kemarin kita ngebahas soal pilihan dia nih, choicesnya dia. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita bahas moral hazard tuh? Moral hazardnya ya. Tapi kayak ini in the future sih sebenarnya. Cuma kalau dari sekarang kayak feeling moral hazardnya beda gitu loh, antara yang sekarang lo masih semester awal sama lo kayak nanti udah semester akhir gitu. Masih tahu nggak kan moral hazard tuh apa? Tahu sih, kalau nggak tahu nih. VP udah pernah dapet loh, VP? Wah, gue nggak pernah dengar sih, kurang tahu gue nih, jadi kayak asing sama moral hazard apa nih. Kasih tahu Ki. Ya, mungkin perumpamaannya gimana ya, kayak kalau misalkan lu punya mobil nih, lu tahu nih sekarang mobil lu diasuransiin gitu. Ini ntar biarkan Gaby yang relate ke hidup lu lah, tapi kayak anggaplah mobil nih yang diasuransiin, lu kan pakainya tuh lebih nyantai gitu, nggak terlalu cautious gitu, kayak takut kenapa-napa, terus kayak lu bisa nyetir agak galak dikit, agak ugal-ugalan dikit gitu kan. Karena lu tahu kalau lu kenapa-napa, lu akan di cover juga gitu, mobilnya lah. Kalau lu nya ya kita nggak tahu, kita ngomongin mobil aja gitu ya. Nah, terus kebalikannya dengan mobil yang nggak diasuransiin. Kalau nggak diasuransiin, lu pasti akan lebih hati-hati. Lu kayak, mikir-mikir deh, ntar kalau ini bahaya nggak ya, takutnya mobil kenapa-napa gitu. Karena kalau lu kenapa-napa, itu mobilnya, lu bayar sendiri gitu loh. Dan ya spare part kan lumayan juga gitu loh. Ganti mesin, ganti apa juga. Wah, ya gitulah, kasarnya lah. Coba lu relatein gitu. Itu kan yang tadi pengertian dasar moral hazard gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya yang relate ke kasus lo, karena kan kayak lo ini masih semester awal gitu kan, dan lo masih ngerasa kayak, oh if something happens to me, kayak my parents will back up gitu loh. Jadi kayak orang tua lo yang bakal nanggung semuanya gitu. Nah itu kayak istilahnya moral hazardnya tuh ada di lo dan orang tua lo gitu. Kayak kalau sekarang karena lo masih bisa bersikap bebas-bebas, main-main, karena lo tahu nanti kalau misalnya ada apa-apa kayak ya dibantu orang tua gitu. Nah sementara kalau misalnya nanti nih in the future, kalau nggak misalnya kayak lu semester 7 aja kayak kita deh, nah itu tuh lu pasti bakal mikir-mikir lagi, karena kayak semester 7 tuh kayak beban moralnya tuh udah semakin berat gitu kan, dan lu bakal mikir, oh my god gue udah gak bisa party-party karena gue harus nabung lalala gitu kan, gue harus cari duit, dan lu ketika lu udah bisa cari duit sendiri, nah itu istilahnya yang tadi dia moral hazardnya terbeban ke orang tua lu, sekarang ya lu ngerasain kayak part of itu, jadi kayak lu ngerasa apa ya, responsibility-nya tuh lebih tinggi gitu. Dan balik lagi karena lu udah punya responsibility yang tinggi, lu bakal milih lagi nih mana sih apa ya, best course of action gitu yang menurut lu paling pas buat lu, karena kan istilahnya lu juga rasional dan lu tuh juga orangnya pasti bakal risk averse gitu, dan lu tahu kayak party tuh nggak baik mungkin buat diri lu gitu, jadi kayak lu bakal milih yang lebih baik gitu sih. Iya. Kayak apa ya, untuk nambahin kali ya, maaf ya jadi panjang, ini loh kayak walaupun tadi kan gue dengar juga mungkin orang tua lu bolehin walaupun nggak sering-sering dibilangnya ya, kita nggak usah ngomong yang bohong-bohong dulu deh, kayak walaupun mereka bolehin juga belum tentu mereka tuh nyaman gitu loh ngasih lu pergi, kayak mungkin karena kasihan aja gitu, atau kayak ya udah deh daripada dia di rumah bosen gitu kan, mungkin lu harus mikir kayak gitu juga sih, kayak pas mereka pergi, pas lu pergi nih, apakah mereka nyaman-nyaman aja gitu di rumah, kayak nggak khawatir, bodo amat lah anak gue ini udah gede gitu kan, pasti beda mikirnya kan, namanya juga orang tua kan. Itu sih menurut gue. Nasihat gitu ya, ya gitulah pokoknya. Kan makanya edisi spesial hari ini penuh dengan nasihat dan kebijakan gitu. Gimana ya, ini dari mulut-mulut yang udah tua lah, jadi ya begitu. Walaupun gak jauh-jauh banget umur dari lo gitu. Udah berasa tua bro. Coba dipikir lagi aja gimana. Iya sih, soalnya gue juga karena gue anak tunggal nih, jadi gue sempat kepikiran gitu. Jadi kan tadi yang KGB omongin tuh sempat kepikiran juga maksudnya. Jadi kayak iya sih ada tanggung jawab juga, tapi ya makin kesini juga berkurang lah frekuensinya. Jadi kayak ya grafiknya naik turun gitu lah ceritanya lah sekarang. Sekarang lagi turun nih, grafiknya turun. Lagi turun. Bakal naik lagi kayaknya ini. Aduh, jangan panen dong. Kalau naik lagi, waduh, nggak enak dong jadi ya. Wah. Ya gimana ya, sama lu juga harus makin bijak sih milih teman, terutama kayak semester semakin tua harus makin bijak milih teman, pilih yang kayak istilahnya bisa ngebawa lu ke arah yang lebih baik gitu, jangan mabu-mabu gitu. Mabu
Nah itu juga temen sih gue juga, ya temen gue apa ya, gue lagi memfilter sih sekarang, lagi memfilter. Jadi kayak Setelah yang buruknya offside nih, yang udah kelewatan, wah terpaksa gue skip. Nanti masalah kedepannya gimana kalau masih semester awal gini, udah buruknya meningkat ya nanti ujung-ujungnya bisa wah hancur gue nih kan. Karena gitu gue filter sendiri gitu. Betul banget. Iya, kayak sebenarnya nggak, menurut gue sih kayak lu mau berteman sama siapa aja nggak masalah gitu. Cuman kayak lu harus tahu lu harus hang out-nya sama siapa gitu loh. Gitu. Jangan semuanya lu ikutin gitu, nggak bagus juga. Have fun boleh, nggak muluk-muluk. Gue sama Lucky juga sebenarnya kita juga seneng jalan-jalan masih gitu kan. Cuma iya frekuensi tahu yang waktu bener-bener lah. kayak iya tahu waktu kapan lu harus belajar, kapan lu harus senang-senang gitu. Tahu juga itu kan ya gue nggak tahu ya lu gimana, tapi kan duit kan kita masih tanggungan orang tua gitu loh. Ya, benar-benar. Walaupun lu punya duit sendiri pun kayak lu bisa ngasihin duit sendiri tetap aja gitu, lo harus mikir gitu. Apalagi anak tunggal tuh, calon-calon tulang punggung keluarga, hati-hati. Iya. Jadi berat ya hari ceritanya. Iya, maaf. Mungkin kayaknya udah dulu kali ya waktunya. Iya, betul. Gak jadi baper gue yang sedih ini. Kok jadi sedih? Semester tua nih kebiasaan udah mulai melo gitu gue lihat. Maaf. Ya udah silakan kita tutup saja hari ini. By the way, thank you banget VP udah mau cerita-cerita soal persahabatan gitu kan. Dan ya kita kayak komen-komen orang yang sudah tua gitu hari ini ya. Karena itu spesial. Iya, itu karena apa ya, masalah kayak gini kan nggak enak juga untuk di-open ke publik kan. Lagi kalau dia merasa nggak nyaman juga. Tapi thank you loh udah sharing kayak gini. Kita juga ya bisa memberikan nasihat ya, syukur kalau didengerin, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Amin. Nasihat dari kita didengerin. Gue dengerin nasihat tenang, bagus. Nice. Inspirasi lah. Gap, tahu nggak Gap? Sama yang lain nih yang mendengerin. Ini hari ini kenapa spesial selain karena hari ini ada terakhir untuk friendship, ada sesuatu lagi yang lain Gap. Ingat nggak Gap? Apa tuh? Hari ini terakhir kita nge-host guys. Oh my god, iya bener, pantas banget Lucky, lesu, oke. Jadi ini, karena kenapa Niki? Iya, jadi hari ini itu adalah Podconomics terakhir di tahun ini, dan Podconomics terakhir yang dipimpin oleh kita berdua, gitu. Tapi tenang, kita nggak sedih, karena kita tahu ke depannya akan lebih baik lagi. Hostnya pasti lebih cakep gitu dari kita. Cakep ngomongnya dan fisiknya lah gitu. Oke. Jadi tenang aja. Iya, jadi kayak basically karena kita udah semester 7, jadi kita harus pensiun dulu untuk fokus di skripsi. Sehingga skripsi kita bisa hasilnya maksimal dan lain-lain lah gitu. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi, tapi kita sudah sebagai ini ya gitu ya. Bukan guest lecture, apa sih namanya? Guest star. Iya, guest star. Betul. Guest lecture terlalu berat, Mas. Nanti Anda botak depan. Ya sudah. Jadi sedih. Jadi kita tutup sajalah hari ini. Gap, silakan. Mana closing-nya? Ya sudah, ayo kita tutup dulu ya. Thank you semuanya udah dengerin dari Podconomics di Business Economics ini, di Best Talk. Tetap ada Best Talk ya teman-teman, dan kayak ya udahlah kita tutup aja. Oke, siapa ya? 1, 2, 3. Bye-bye. Sampai jumpa lagi semua. Jangan lupa untuk komen dan like. Bye-bye, sampai jumpa dengan orang lain.